Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farin Fernanda dengan NIM 105123301006 dari kelas Administrasi Bisnis 10. Saya perwakilan dari kelompok 5. Kali ini saya akan menjelaskan final project alat penyiram otomatis. Yang pertama yaitu produk awal alat penyiram tanaman otomatis. Alat penyiram tanaman otomatis ini merupakan sebuah alat penyiram tanaman yang dapat bekerja secara otomatis dari jarak jauh. Alat ini dapat diakses melalui aplikasi yang tersedia di gadget. Alat ini dapat membantu meringankan pekerjaan pekebun dalam hal penyiraman. Alat penyiram otomatis ini memiliki nozzle yang dalam pemakaian satu nozzle-nya dapat dipakai untuk satu tanaman. Untuk harga sekitar 2 atau 3 jutaan, alat ini dirasa cukup worth it untuk dibeli dan dipakai. Pada intinya, alat ini sangat membantu pekebun dalam menyiram tanaman secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu persona dan problem. Kami mengambil 4 pewawancara di Lembang. Yang pertama ada Pak Dadang dengan umur 43 tahun. Problemnya itu luasnya lahan membuat alat penyiraman otomatis kurang cocok digunakan. Lahan sewa yang dirasa cukup mahal dan alat ini kurang cocok digunakan untuk berbagai variasi tanaman. Kemudian ada Pak Uut dengan umur 35 tahun. Problemnya itu alat penyiram otomatis ini cocok digunakan untuk tanaman vertikal dan kurang pas untuk di taman. Terus yang ketiga yaitu ada Pak Andika dengan umur 38 tahun. Alat penyiram otomatis biasanya lebih banyak digunakan di greenhouse dan alat ini tidak bisa memastikan air menyerap sampai akar. Kemudian ada Pak Yaya dengan umur 45 tahun, yaitu problemnya alat penyiram tanaman otomatis ini dirasa cukup mahal untuk seukuran kebunnya. Terus tuh, dari problem tersebut kami mengambil solusi, yaitu dengan membuat sebuah desain alat penyiraman otomatis seperti ini. Sumber airnya berasal dari toren, kemudian ada display timernya, ada sensor kelembapan tanah, ada terus tuh aplik penyiraman ini menggunakan aplikasi pengontrol sistem, terus ada keran saluran air, ada sistem penggerak utama, pipa, dan penyiraman. Terus setiap nozzle-nya itu berjarak 1,5 meter, begitu juga dengan sensor kelembapan tanah dengan jarak 1,5 meter. Kemudian aplikasinya, kami ini masuknya menggunakan username dan password, kemudian login. Terus itu ada tombol on dan off, ada nozzle-nya, terus ada schedule, ada water spray, sama sensor kelembapan tanah. Nozzle-nya bisa diatur mana yang mau dibuka. Terus tuh ada set time-nya itu bisa diatur, penyiraman pagi, siang, atau sore, terus ada timernya mau berapa lama penyiramannya. Terus tuh water spray-nya bisa ada lurus, memutar, ataupun menyamping, dan ada water volume-nya. Terus ada sensor kelembapan tanahnya kering, lembab, dan basah. Kemudian, kalau misalnya belum punya akun, bisa sign up dulu dengan memasukkan username, nomor telepon, serta password-nya. Tinggal di-confirm, tinggal login aja. Oke. Kemudian, untuk clean canvas-nya, bagian problem, yaitu penyiraman rutin pada pagi dan sore hari yang dirasa masih bisa dilakukan secara mandiri, bentuk semburan air yang dapat merusak kondisi bunga atau daun, ketakutan kita ketika tanah sudah terlalu basah, sehingga mudah membusuk. Solusinya terdapat aplikasi yang terhubung dengan alat penyiraman otomatis tersebut, sehingga dapat mempermudah dalam mengoperasikan alat tersebut. Kemudian, unique value proposition-nya yaitu alat ini ditujukan untuk mempermudah pengoperasian sistem agar bisa dilakukan secara lebih efisien. Unfair advantage-nya itu bentuk aplikasi dan bentuk nozzle yang beragam untuk mode penyemburan air. Customer segment-nya itu kepada pemilik greenhouse yang sedang mencari alat penyiram otomatis, mengoleksi tanaman bunga, potong yang mencari alat penyiram otomatis. Terus kalau early adopter-nya itu pemilik greenhouse yang membutuhkan dan ingin mempunyai alat penyiram otomatis. Channels-nya referensi, iklan di sosial media, rekomendasi dari orang ke orang. Kemudian ada short konsepnya terdapat mode penyemburan air yang beragam. Key matrix-nya adanya ketepatan alat dalam pengukuran sensor kelembapan tanah, ketepatan dalam pergantian nozzle, dan kesesuaian pengoperasian alat dengan waktu yang telah dijadwalkan. Existing alternatifnya ada Nanway, Aqualin, dan Claris. Cost strukturnya itu development, marketing, fotografi, videografi, dan technical engineering. Terus kalau revenue streams-nya itu orang yang membeli alat penyiraman otomatis yang kita jual. Kemudian, nama merek dari alat penyiraman otomatis kami itu bernama Plantec. Dan anggotanya ada Aulia Zahra, Farin Fernida saya sendiri, dan Muhammad Lutfi Darajat dan Dejan Maulana Fatah. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila buru-buru karena mengejar durasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.